Bab 91, di Gua Kares sebelah timur sarang Phoenix Darah. Aduh, Fang Xiaoxiao berjuang untuk berdiri, terengah-engah kesakitan. Dia melihat sekeliling dengan wajah penuh keraguan, apakah aku masih hidup? Formasi kuno ini semuanya musnah. Siapa itu? Siapa yang begitu kuat? Wajah Fang Xiaoxiao sedikit berubah, dan pupil matanya menyusut. Ketika dia melihat kerangka besar di depannya, keringat dingin mengalir di dahinya. Apa yang terjadi setelahnya? Aku harus segera pergi dari sini. Fang Xiaoxiao mengeluarkan pil obat dan menelannya. Dia pergi dengan cepat setelah dia mengatur napasnya. Tidak lama setelah itu, dia naik ke tanah dan mengikuti di belakang beberapa kultivator. Kali ini, saya cukup beruntung untuk bertahan hidup berkat keimortalan licik yang saleh. Ya, setelah mendengarkan musik itu, tidak hanya tubuh pulih, tetapi bakat saya juga meningkat puluhan kali lipat. Beberapa orang bahkan meningkat 100 kali lipat. Ini adalah keberuntungan besar. Sekarang, jika kita membandingkan bakat kita dengan bakat Fang Xiaoxiao, mungkin dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membawa sepatu kita. Satu. Berhenti bicara, keimortalan licik yang saling mengatur agar kita menemukan Phoenix Darah. Kita harus mencapai ini. Baik, beberapa orang pergi dengan cepat. Ekspresi Fang Xiaoxiao berubah setelah dia mendengar ini. Keimortalan licik yang saleh, apakah benar-benar ada dewa licik yang imortal di dunia ini? Tidak masalah, saya harus kembali kemudian membicarakannya nanti. Setelah mengatakan itu, Fang Xiaoxiao berubah menjadi pelangi dan pergi dengan cepat. Sun Hao melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia hanya bisa menghela nafas pelan. Kali ini, dia sepenuhnya siap, tetapi dia tidak melihat kultivator immortal. Bahkan jika dia bertemu satu, mereka akan berteriak untuk membunuhnya tetapi akhirnya kehilangan nyawa mereka sendiri. Sun Hao menghela nafas pelan. Lupakan saja, dia harus kembali dulu dan menyiapkan banyak amunisi. Di masa depan, dia akan bepergian dan mengirim barang ke seluruh dunia bersama dengan Rumeng. Pada saat itu, tidakkah dia bisa mengumpulkan poin berkahnya? Oke, simpan semuanya Rumeng, ayo kembali, kata Sun Hao. Ya, Tuan Muda, Huang Rumeng selesai mengumpulkan barang-barang dan bergegas pergi bersama Sun Hao. Waktu berlalu, dan sudah 3 hari dalam sekejap mata. Sarang Phoenix Darah terletak di bagian utara wilayah barat, lebih dekat ke wilayah utara dan wilayah tengah. Sebagian besar dari mereka yang datang ke sarang Phoenix Darah kali ini adalah kultivator dari wilayah barat, wilayah utara, dan wilayah tengah. Karena sarang Blood Phoenix, nama Dewa Licik Immortal menyebar ke seluruh wilayah barat, bahkan menyebar dengan cepat ke wilayah utara dan wilayah tengah. Begitu banyak kultivator telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan setelah banyak penyebaran, keimortalan licik yang saleh telah menjadi keberadaan yang maha kuasa setelah mereka tiba. Selama penyebutan keimortalan licik yang saleh, banyak mata kultivator akan berkilau, dan pemujaan dicat di seluruh wajah mereka. Ada terlalu banyak orang yang ingin mengunjungi Dewa Licik yang immortal. Tentu saja, nama keimortalan yang licik dan saleh itu tersebar di antara umat manusia dan menyebar ke para iblis dan iblis. Pada hari ini, di suatu tempat di planet Xiang, di sebuah menara tinggi yang ditutupi oleh tengkorak. Kerangka berbentuk manusia setinggi 5 meter duduk di kursi utama, dan di matanya yang cekung, 2 kelompok api jiwa terus-menerus melompat. Itu adalah penguasa ras jahat, Guizu. Di depan Guizu, lebih dari selusin kepala klan berdiri. Masing-masing dari mereka sangat kuat sehingga orang tidak berani melihat langsung ke arah mereka. Celepuk, dengan suara, kepala klan pemakan hati membungkuk, dan suaranya sedih, Tuan Besar, keluarga kami telah menderita kerugian besar, tolong bantu keluarga kami untuk membalas lautan darah ini. 2. Setelah berbicara, kepala klan Heart Devourer terus bersujud. Bangun, Guizu berkata dengan lemah, tetapi suara yang keluar sangat keras. Suara itu sepertinya memiliki kekuatan magis. Ketika kepala klan pemakan hati mendengar ini, tubuhnya bergetar, dan dia dengan cepat berdiri. Kemudian, mata Guizu menyapu sekeliling, dan dia berkata, apakah kalian semua memiliki hal lain untuk dikatakan? Tuanku, pada saat ini, kepala klan boneka manusia, Mo Hun, berdiri. Berbicara, Guizu berkata, keimortalan licik yang saleh telah menghancurkan rencana klan saya 3 kali, dia harus dihilangkan. Kata Mo Hun. Dengan cara ini, apakah kamu juga percaya pada dewa yang licik dan immortal? Suara Guizu mengungkapkan sedikit kemarahan. Saat kata-kata ini keluar, para pemimpin di sana tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Tuanku, bukankah seperti itu? Tanya Mo Hun. Gunakan otakmu untuk berpikir. Api jiwa Guizu terus-menerus melompat, dia tampak marah. Ketika para pemimpin mendengar ini, mereka semua menundukkan kepala, tidak berani menghadapinya. Dia telah merusak rencanaku 3 kali, dan setiap kali, itu sudah diatur sebelumnya. Katakan, siapa yang bisa memprediksi ini, siapa? Guizu berkata. Tuanku, Biksu Buddha di surga barat, mahir dalam Grand Dao of Time. Mungkinkah semua ini adalah pekerjaan mereka? Tanya Mo Hun. Iya, Guizu sedikit mengangguk, keimortalan yang licik dan saleh tidak lain adalah seorang Biksu Buddha di surga barat, memanipulasi segala sesuatu di belakangnya dan merusak rencanaku. Apakah mereka pikir metode seperti itu akan lolos dari mataku? Guizu berkata. Wajah banyak kepala suku menunjukkan ekspresi pencerahan tiba-tiba ketika mereka mendengar ini. Jika keimortalan licik yang saleh adalah seorang biarawan Buddha, maka semuanya benar-benar masuk akal.
menembus masa depan dan melakukan segalanya, kecuali biksu Buddha di surga barat, siapa lagi yang bisa melakukannya sekarang? Tuhan itu bijaksana. Para kepala suku membungkuk ke tanah dan memberi hormat lagi. Tuanku, karena keimortalan licik yang saleh adalah seorang biksu Buddha, apa yang harus kita lakukan? Tanya Mo Hun. Tentu saja, bunuh dia setelah dia ditemukan. Suara tenang Guizu sangat mendominasi. Dua api jiwa di mata mengungkapkan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Tuanku, tolong berikan ini padaku, kata Mo Hun. Tuanku, izinkan aku pergi. Tuanku, akan jauh lebih mudah untuk berurusan dengan biksu Buddha jika Anda mengizinkan saya pergi. Para kepala suku berdiri satu demi satu. Api jiwa di mata Guizu sedikit memantul. Akhirnya, dia menoleh untuk menghadapi Mo Hun. Masalah ini diserahkan kepada Mo Hun. Terima kasih, tuanku. Mo Hun berlutut dan memberi hormat dengan hormat. Aku akan memberimu 3 bulan. Jika Anda tidak dapat mencapainya, saya akan menemukan Anda. Guizu berkata. Baik tuanku, baiklah, itu akhir hari ini, diberhentikan. Setelah berbicara, sosok Guizu melintas dan menghilang dalam sekejap. Para kepala suku lainnya juga menghilang satu persatu. Akhirnya mendapat misi ini, tidak ada kulit di wajah Mo Hun, dan senyumnya sangat menakutkan. Kemudian, sosoknya melintas dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah datang ke sebuah gua. Haha, Mo Hun melihat ke langit dan tertawa seperti orang gila. Keimortalan licik yang saleh ternyata adalah seorang biksu Buddha, ini menarik. Agaknya, kekuatan Anda tidak lemah jika dia bisa memprediksi segalanya. Saat aku memurnikanmu menjadi boneka, mungkin itu tidak lebih lemah dari iblis kekeringan. Saat itu, posisi klan pertama tidak lain adalah klan bonekaku. Haha, Mo Hun tertawa lagi. Kepala, apa yang membuatmu bahagia? Pada saat ini, bayangan hitam melayang masuk. Mo-san, kamu datang tepat. Mo Hun melihat bayangan gelap dan berkata. Kepala, katamu, kata Mo-san. Mo-san, kali ini Tuhan telah mengirim klan kita untuk membunuh dewa yang licik dan imortal. Kata Mo Hun. Keimortalan licik yang saleh, apakah itu dewa licik imortal yang meramalkan segalanya dan menyebabkan klan kita kehilangan 4 jenderal? Tanya Mo-san. Benar, Mo Hun mengangguk. Kepala, aku khawatir orang ini akan sulit dihadapi, kata Mo-san. Tentu saja, Anda tidak tahu, tetapi dia adalah seorang biksu Buddha di surga barat. Kata Mo Hun. Apa, biarawan Buddha, apa yang harus kita lakukan? Karena dia menatap kita, dia akan tahu sebelumnya dengan cara apapun. Ketua, ini bukan pekerjaan yang baik. Kami tidak tahu di mana dan seberapa kuat keimortalan licik yang saleh ini sama sekali. Begitu kita bergerak, kita mungkin akan ditangkap olehnya lagi, kata Mo-san. Kamu benar, jangan khawatir, kita punya waktu 3 bulan. Sangat mudah untuk mengetahui posisinya. Minta saja bantuan setan hati, dan Anda dapat menemukannya. Petik 2. Karena dia bisa memprediksi semua tindakan kita, maka kita tidak bisa melakukannya sendiri, kita hanya bisa membunuh dengan pisau pinjaman. 3. Kata Mo Hun. Meminjam pisau untuk membunuh. Pisau siapa yang harus kita pinjam? Pisau biasa mungkin tidak bisa melukai dewa licik yang imortal sama sekali. Kata Mo-san. Jangan khawatir, aku akan menemui imam besar besok. Saya akan mencari tahu pisau mana yang akan saya pinjam segera. Nah, Anda terus mengeluarkan iblis kekeringan. Mo Hun memerintahkan. Ya, ketua, di ruang rahasia di istana Danau Giok. Tuan, apa yang membuatmu begitu bahagia? Su Yiling bertanya. Senang, apakah saya? Kata Luo Liuyan. Kamu bukan. Sejak Anda kembali ke masa sekarang, Anda telah tertawa diam-diam. Jika ada yang bahagia, tolong bagikan dengan kami. Kata Su Yiling. Iya, Mo Bing mengangguk. Sebenarnya, itu bukan apa-apa. Wajah Luo Liuyan memerah, dan dia menundukkan kepalanya. Tuan muda yang memperlakukan saya sebagai teman dekat. Apa, teman dekat? Tuan, itu bagus. Liuyan, itu bagus. Mereka semua berseru satu demi satu. 4 orang lainnya tampak seperti sedang menatap monster. Kecemburuan dan kecemburuan membanjiri mata yang menatap itu. Ngomong-ngomong, aku masih malu. Luo Liuyan menunjukkan ekspresi malu, tuan muda sendiri yang menghancurkan Phoenix Darah, dan kami tidak menyadari kedatangan ras jahat Falao. Jika bukan karena tuan muda, kita bertiga mungkin sudah mati di sana. Luo Liuyan menundukkan kepalanya dengan ekspresi malu. Pemimpin Luo, karena tuan muda memanggilmu teman, itu berarti kamu lulus ujian tuan muda kali ini. Ya, benar, apakah ada instruksi baru dari tuan muda? Semua orang menatap Luo Liuyan lagi. Tuan muda memberi saya ini. Kemudian, Luo Liuyan, dari 5 gulungan, dan meletakkan di atas meja batu, saya tidak punya waktu untuk melihatnya. Kalau begitu semuanya, mari kita lihat bersama. Mungkin instruksi tuan muda akan disembunyikan di dalam 5 lukisan ini. Baik, gulungan-gulungan itu dibuka. Mereka adalah, lukisan matahari terbenam, lukisan terbang ke bulan, lukisan kuil kuno, lukisan naga melayang ke awan, dan lukisan asap. Setiap lukisan memiliki konsep yang mendalam. Kelima orang itu tercengang, dan mereka belum pulih setelah waktu yang lama. Pada akhirnya, mereka semua menatap lukisan asap. Lukisan ini penuh dengan puing-puing, tanpa makhluk hidup. Sepertinya akhir dunia, sangat sunyi. Ada melankolis yang tak dapat dijelaskan di hati mereka ketika mereka melihat pemandangan ini. Din Wen, bisakah kamu melihat apa maksud tuan muda? Luo Liuyan bertanya.
Wen Renzi menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sebentar. Sulit bagi orang tua ini untuk melihat makna mendalam Tuan Muda. Bagaimana dengan kamu? Mu Bing mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Pemimpin Luo, aku hanya bisa mengerti arti dari lukisan asap, kata Chen Daoming. Oh, cepat katakan, mereka semua menatap Chen Daoming. Tuan Muda memberitahu kami bahwa jika misi ini tidak selesai, negara ini akan dipenuhi dengan mayat, mengerikan. Chen Daoming menghela nafas di sini, atau bahkan seluruh dunia kemungkinan akan musnah. Setelah kata-kata ini diucapkan, suara menghirup napas dingin bisa terdengar. Hati mereka tiba-tiba menegang. Ini terkait dengan seluruh dunia dan seluruh orang biasa. Kita harus menyelesaikan misi Tuan Muda, Luo Liuyan berkata dengan sungguh-sungguh. Yang lain menganggukkan kepala ketika mereka mendengarnya. Menyimpannya, mereka menatap gulungan itu lagi dan menelitinya. Kecuali Su Yiling, mereka berempat tinggal di tempat seperti pasak kayu, tidak bergerak. Tuan Muda memberi kami 5 gulungan, apakah itu satu untuk setiap orang? Tuan Muda memberi kami instruksi yang tersembunyi di dalam lukisan, itu sangat sulit. Su Yiling menggaruk kepalanya dan tampak bingung. Su Yiling menghela nafas berat, duduk di bangku batu, menopang dagunya dengan kedua tangan. Instruksi Tuan Muda terlalu sulit. Kepala kecilku tidak mengerti sama sekali. Su Yiling melihat 4 pasak yang tidak bergerak. Tidak diketahui berapa lama telah berlalu. Mereka menghela nafas secara bergantian, pulih dari keterkejutan mereka. Itu sangat sulit. Wen Renzi menghela nafas berat dan menatap Luo Liuyan. Liuyan, apakah kamu punya instruksi lain? Instruksi lain. Luo Liuyan mengerutkan kening dan mulai berpikir. Kemudian, matanya berkilat, ngomong-ngomong, Tuan Muda memintaku untuk membawa Yiling makan. Apa, makan? Su Yi berdiri berlama-lama, matanya bermekaran dengan kecemerlangan yang aneh. Haha, aku bisa makan dengan Tuan Muda lagi. Dalam hal makan, kamu sangat bersemangat, dan kamu bahkan tidak bekerja keras untuk berkultivasi. Luo Liuyan pura-pura marah. Tuan, bagaimana saya tidak bekerja keras? Sekarang, saya telah mencapai alam Mahayana kesempurnaan. Su Yiling memberitahu mereka. Apa, ekspresi mereka tampak seolah-olah Su Yiling adalah monster. Hanya butuh lebih dari 10 hari baginya untuk menghancurkan 2 alam berturut-turut, sungguh monster. Melihat semua orang menatapnya seperti ini, wajah Su Yiling memerah, memperlihatkan 2 lesung pipit yang dangkal. Tuan, saya sebenarnya tidak bekerja terlalu keras. Alasan utamanya adalah semangat istana Danau Giok semakin kuat. Bahkan jika Anda tidak berlatih, Anda dapat mencapai alam Mahayana. Lihatlah Chen Daoming, sekarang dia telah mencapai Crossing Calamity Realm, kata Su Yiling. Apa, rekan Taoist Chen, apakah Anda benar-benar di Crossing Calamity Realm? Wajah Luo Liuyan penuh kejutan. Baru saja mencapai tahap awal Crossing Calamity. Chen Daoming menegaskan, rekan Taoist Luo, Anda dan saya berada di alam yang sama. Jika Tuan Muda memiliki instruksi mulai sekarang, saya tidak bisa ditinggalkan. Petik 2. Itu mudah. Wajah beberapa orang penuh dengan kecemburuan. Pada saat yang sama, mereka juga mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Kekuatan mereka melonjak, dan di masa depan, mereka dapat melakukan lebih banyak pekerjaan untuk Tuan Muda. Liuyan, karena Tuan Muda memintamu untuk mengajak Nona Yiling makan malam, pasti ada instruksi lain. Saya pikir Anda harus pergi sesegera mungkin, kata Wen Renzi. Din Wen, kamu benar. Namun, kali ini saya harus membawa rekan Daoist Chen bersama saya. Saya akan dapat memahaminya dengan lebih baik ketika Tuan Muda memberikan lebih banyak instruksi dengan dia di sisi saya, kata Luo Liuyan. Itu bagus. Wen Renzi mengangguk, aku harus meminta kalian berdua untuk instruksi selanjutnya dari Tuan Muda. Din Wen, sama-sama, ini harus dilakukan dengan benar, kata Luo Liuyan. Din Wen, aku juga. Su Yiling menggembungkan pipinya dan cemberut, berpura-pura marah. Ya, ada juga Nona Yiling, lalu saya meminta Anda bertiga. Kita berdua akan kembali dulu, kata Wen Renzi. Tunggu, Chen Daoming menghentikan mereka berdua. Kakak Chen, apakah ada sesuatu? Wen Renzi bertanya. Tuan Muda dapat mengenali pemimpin Luo sebagai teman dekat, dan semua orang di sini sangat diperlukan. Jadi, saya menyarankan agar pemimpin Luo diberi hadiah 3 daun teh pencerahan, Din Wen dan Nonamu akan diberi hadiah 2 daun teh pencerahan. Adapun Nona Yiling dan saya, kami maju dengan pesat karena kerja keras kami. Setiap orang akan dihargai dengan daun teh pencerahan. Apakah itu terlihat bagus? Kata Chen Daoming. Ketika mereka berempat mendengarkan ini, mata mereka berbinar. Kegembiraan tertulis di seluruh wajah mereka. Saudara Chen, saya tidak berpikir ada masalah karena hadiah dan hukumannya jelas. Aku juga tidak punya pendapat. Di bawah tatapan serakah dari 4 lainnya, Chen Daoming mengeluarkan daun teh dan mengirimnya ke masing-masing secara bergantian. Ini teh pencerahan. Wen Renzi gemetar karena kegembiraan sambil memegang kedua daun teh. Ketika selembar daun teh pencerahan muncul, akan ada mayat di mana-mana. Jika orang lain tahu bahwa mereka memiliki 2 potong, bukankah itu buruk? Butuh waktu lama bagi Wen Renzi untuk tenang. Oke, kita kembali dulu. Tentang Tuan Muda, kami akan merepotkan kalian bertiga. Jangan khawatir, jika surga membuat saya, maka saya harus memiliki kegunaan sementara saya telah menyia-nyiakan 1000 keping emas, dan menunggu mereka kembali. 1. Sun Hao melihat naskah kursif yang baru saja selesai ditulisnya dan mengangguk puas.
Itu dilakukan dalam sekali jalan, tanpa jeda. Itu berarti dan sempurna. Terus, setelah tinta mengering, Sun Hao langsung menggulung dan mengeluarkan selembar kertas gambar lagi. Dia mengambil pena dan mencelupkannya ke dalam tinta, dan dia baru saja akan mengayunkannya ketika, Tuan, Saudari Liu Yan dan yang lainnya ada di sini. Suara Huang Rumeng datang dari luar pintu. Mendengar suara ini, mata Sun Hao berseri-seri. Oke, silakan, aku akan segera ke sana. Ya, Tuan Muda. Sun Hao membuka panel poin berkah, melihat 26.000 poin berkah, dan diam-diam berkata, akhirnya, saya bisa mendapatkan poin berkah lagi. Apakah mungkin untuk mendapatkan 4.000 poin hari ini? Meletakkan kuas, Sun Hao berjalan langsung keluar. Saya telah melihat Tuan Muda. Melihat Sun Hao keluar, Luo Liuyan dan dua lainnya buru-buru mengepalkan tangan untuk memberi hormat. Meskipun mereka telah berada di sini berkali-kali, mereka masih tampak sangat berhati-hati. Semakin mereka mengerti, semakin banyak kekaguman yang mereka miliki di hati mereka. Aku menantikanmu. Hei, kenapa Nona Mubing dan Old Wen tidak datang? Kata Sun Hao. Apakah Tuan Muda menantikan kami berlima berkumpul? Sial, kita seharusnya datang bersama. Tuan Muda, mereka kembali ke Mahkamah Agung, kata Luo Liuyan. Oh, Sun Hao mengangguk, silakan datang dan duduk. Tuan Muda, izinkan saya membantu memasak, kata Luo Liuyan. Aku juga akan membantu, kata Su Yiling. Baiklah. Sun Hao dan Chen Daoming berjalan ke paviliun dan duduk berhadapan. Chen Daoming tampak gugup, memperhatikan setiap gerakan Sun Hao. Dia tidak berani bersantai bahkan untuk sesaat. Kakak Chen, haruskah kita minum di Luo Chun kali ini? Kata Sun Hao. Terima kasih, Tuan Muda. Chen Daoming mengepalkan tinjunya. Kakak Chen, kamu dan aku adalah teman. Sama-sama, kata Sun Hao. Ketika kata-kata ini keluar, pikiran Chen Daoming seperti disambar petir. Pada saat ini, dia benar-benar kehilangan akal. Butuh waktu lama sebelum dia pulih sedikit. Tuan Muda benar-benar menganggapku sebagai teman. Apakah ada asap biru di kuburan leluhur saya? Tuan Muda, jangan khawatir, jika Anda memiliki instruksi, saya tidak akan ragu untuk melakukannya bahkan jika saya harus melalui air dan api. Chen Daoming berpikir diam-diam, menatap Sun Hao, mengungkapkan kilatan rasa hormat yang tak tertandingi. Kakak Chen, dalam beberapa hari, Rumeng dan aku akan pergi sebentar. Instruksi datang, Tuan Muda memiliki misi baru. Chen Daoming mendengarkan dengan es kesama dan tidak menyela. Aku ingin tahu apakah Brother Chen akan bebas suatu saat nanti. Sun Hao bertanya. Tuan Muda, apa yang Anda ingin saya lakukan? Tolong jangan ragu untuk mengatakannya, kata Chen Daoming. Begitu mudah untuk diajak bicara. Sun Hao sedikit terkejut dan berkata, saya hanya ingin mengundang saudara Chen untuk tinggal bersama saya selama beberapa hari, menjaga rumah, dan membantu memberi makan 4 yam. Tuan Muda, tidak ada masalah, kata Chen Daoming. Kalau begitu terima kasih, saudara Chen. Sun Hao menghela napas panjang lega. Dengan bantuan Chen Daoming untuk menjaga rumah, dia bisa tenang dan pergi menikmati gunung dan sungai bersama Rumeng. Tehnya sudah siap, ayo minum teh, kakak Chen. Terima kasih, Tuan Muda. Kemudian keduanya mulai minum teh dan mengobrol. Chen Daoming memegang cangkir teh dan tidak berani meminumnya. Sekarang dia telah mencapai tahap awal Crossing Calamity, akan ada masalah jika dia menerobos ke tahap tengah. Bagaimana dia harus menahan Tricolor Thunder Tribulation yang akan datang? Kakak Chen, jangan kaget, minum. Kata Sun Hao, kamu, ya, Tuan Muda. Tidak ada jalan lain. Jika dia tidak meminum tehnya, maka Tuan Muda akan marah. Benar, dengan kapak itu, kesusahan Guntur dapat dianggap sebagai bola. Chen Daoming penuh percaya diri karena pemikiran ini. Tanpa memikirkannya, dia hanya meminumnya dalam satu tegukan. Kekuatan spiritual yang tak ada habisnya melonjak ke seluruh tubuh. Dalam sekejap, penghalang alam Chen Daoming terbuka. Dia mencapai tahap tengah Crossing Calamity Realm sekarang. Wosh! Awan gelap muncul di langit. Cahaya guntur 3 warna melintas di awan gelap, berderit. Kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi membuat kulit kepala orang mati rasa. Di awan gelap, raksasa kesengsaraan guntur berlari kencang. Haha, raksasa kesengsaraan guntur tertawa ke langit, aku di sini. Saya tidak tahu pria kecil mana yang mengalami kesengsaraan. Kali ini, tidak peduli siapa itu, aku pasti akan membuat jiwamu berserakan. Berani memperebutkan kekuasaan dengan surga dan bumi, saya akan memberitahu Anda bahwa surga tidak dapat diganggu-gugat. Petik 2. Raksasa kesengsaraan guntur diam-diam mengepalkan tinjunya, sangat kuat. Matanya bersinar dengan guntur dan melihat ke tanah, kulit kepalanya mati rasa, dan dia jatuh ke tanah. Aku, leluhurku, mengapa kamu datang ke sini lagi? Pria kecil itu sedang duduk dan minum teh dengan makhluk tertinggi. Hubungan mereka sangat dalam, apa yang harus saya lakukan? Wajah raksasa kesengsaraan guntur pahit, dan ekspresinya layu. Jika ini terus berlanjut, kinerja tahun ini tidak akan mencapai target. Ketika saatnya tiba, saya akan dihukum. Raksasa kesengsaraan guntur melihat ke bawah, ekspresinya berubah. Tiba-tiba, Sun Hao melihat ke langit. Tampilan ini seperti tatapan hantu neraka. Raksasa kesengsaraan guntur runtuh ke tanah, menggigil. Makhluk agung, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, aku mengerti. Setelah selesai berbicara, raksasa kesengsaraan guntur mengeluarkan sinar cahaya guntur dari tubuhnya, mengarahkannya ke Chen Daoming, dan melemparkannya ke bawah.
Awan menyebar, dan langit kembali cerah. Sun Hao melihat ke langit, sedikit mengernyit. Cuaca ini aneh. Baru saja, itu akan bergemuruh, dan kemudian cerah lagi. Apa yang terjadi? Apakah benar-benar ada seseorang yang diam-diam mengoperasikannya? Metode ini juga mengerikan. Sun Hao berpikir dalam hati, mengambil cangkir teh, dan menyesapnya. Kesadaran Chen Daoming tenggelam ke dalam dantiannya, dan ketika dia melihat cahaya kesengsaraan guntur di dalam, dia tercengang. Ya Tuhan, ternyata cahaya kesengsaraan guntur, tidak ada salahnya, dan bahkan bergabung dengan jiwa baru lahirku. Ini adalah keberuntungan tertinggi. Bakat saya telah meningkat beberapa kali. Semua ini berkat Tuan Muda. Butuh waktu lama bagi Chen Daoming untuk kembali tenang. Dia menatap Sun Hao dengan rasa terima kasih di matanya. Makanan sudah siap. Pada saat ini, suara yang jelas terdengar. Su Yiling terlihat berjalan cepat dengan 2 piring. Di belakangnya, Huang Rumeng dan Luo Liuyan masing-masing membawa 2 piring. Mereka mengatur meja dengan 6 piring kecil di atasnya. Semuanya vegetarian biasa, sama sekali tidak gemuk. Sun Hao menyaksikan adegan ini dengan sedikit permintaan maaf di wajahnya. Ini semua hidangan vegetarian, dan keramahannya tidak bagus. Puan Muda, Anda terlalu sopan. Ini semua favoritku. Mata Su Yiling bersinar dengan cahaya aneh, dan dia terus-menerus menelan air liurnya. Nona Yiling, jangan sopan, makan. Iya, setelah Sun Hao menggerakkan sumpitnya, yang lain mengikuti secara bergantian. Luo Liuyan sedang memegang sepotong lobak, dia ingin menggigit tetapi tidak berani menggigit. Sekarang, dia telah mencapai tahap awal crossing calamity dan telah menekannya sepanjang waktu. Jika dia mengambil obat mujarab tertinggi di sini, dia pasti akan memiliki terobosan. Ketika kesengsaraan guntur datang, apakah dia bisa menahannya? Rekan Taois Luo, jangan takut, kamu bisa makan, tidak akan ada masalah melewati kesengsaraan dengan Tuan Muda di sini. Suara Chen Daoming datang pada saat itu. Mendengar ini, Luo Liuyan menatap Chen Daoming, matanya berbinar, apakah kamu memiliki terobosan? Betul sekali, apalagi itu luar biasa, kata Chen Daoming. Luo Liuyan melihat potongan lobak, bahkan tanpa memikirkannya, dia menggigitnya, dan setelah beberapa gigitan, dia menelannya ke dalam perutnya. Terdengar suara pecah, membran ranahnya pecah lagi, dia memiliki terobosan pada saat ini. Di langit, di antara awan gelap, raksasa kesengsaraan guntur bergegas keluar dengan cepat, bola-balik, wajahnya penuh kegembiraan. Ini bagus, bagus, ini hanya nafas waktu, dan seseorang akan mengalami kesengsaraan lagi. Tuhan membantu saya, tampaknya ada harapan untuk mencapai target kinerja tahun ini. Ketika dia mengatakan ini, raksasa kesengsaraan guntur tersenyum sedikit. Kali ini, aku tidak selalu bisa bertemu dengan makhluk tertinggi, kan? Anak kecil, jangan salahkan aku. Salahkan nasib buruk Anda, untuk mencapai tujuan, tidak ada pilihan. Raksasa kesengsaraan guntur mengalihkan pandangannya yang tajam ke bawah dan menariknya kembali dalam sekejap. Ini, bibir Thunder Tribulation Giant bergetar, dan suaranya bergetar. Ketidakberdayaan dan kepahitan semacam itu tertulis di seluruh wajahnya. Mengapa itu memiliki hubungan dengan makhluk tertinggi? Apa yang saya lakukan? Tuhan, tolong jangan menyiksaku seperti ini. Raksasa kesengsaraan guntur menghela nafas diam-diam, menarik sinar cahaya guntur dari dirinya sendiri, dan memberikannya kepada Luo Liuyan. Awan dan kabut di langit dengan cepat menghilang. Semuanya kembali normal. Luo Liuyan menatap dantiannya dengan kosong, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ini, apakah ini cahaya kesusahan guntur? Apakah itu menyatu dengan Nas Chen Sol saya? Bagaimana saya bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu? Semua ini pasti karena Tuan Muda. Luo Liuyan menatap Sun Hao dengan rasa terima kasih di seluruh wajahnya. Kalau begitu, ambil kesempatan ini untuk menerobos ke tahap akhir crossing calamity. Luo Liuyan berpikir diam-diam dan dengan cepat mulai makan. Mereka berlima memakan makanan mereka dalam diam, dan tidak ada yang berbicara. Mendadak, Su Yiling berhenti di tempatnya, dan dia melihat piring-piring kecil di atas meja dengan cemas. Kenapa kamu tidak memakannya? Luo Liuyan bertanya. Puan, saya berada di tahap awal crossing calamity. Jika saya makan lagi, saya akan mendapat terobosan. Su Yiling cemberut saat mengatakan itu. Jangan khawatir, ambil kesengsaraan di sini. Anda akan aman, kata Luo Liuyan. Betulkah? Tentu saja, bagus. Su Yiling melepaskan dirinya dan mulai mengambil makanan dari kerumunan. Sun Hao, yang menyaksikan adegan ini, mengangkat sudut mulutnya. Dia dalam suasana hati yang baik. Setiap kali mereka makan sepotong makanan, mereka menyumbangkan beberapa poin berkah untuknya. Perasaan itu luar biasa. Isi bahan bakar, 1, habiskan semuanya. Sepertinya makanannya tidak cukup, aku akan memasak untukmu. Sun Hao berdiri dengan tenang dan berjalan ke dapur. Huang Rumeng juga segera mengikuti di belakang dan pergi dengan cepat. Tanpa kehadiran Sun Hao dan Huang Rumeng, mereka membiarkan diri mereka semakin kehilangan. Mereka benar-benar tampak seperti sedang berperang untuk merebut makanan. Adegan itu sama sekali tidak harmonis. Setelah beberapa saat, suara pecah terdengar. Su Yiling menerobos. Ada awan hitam lain di langit. Cahaya guntur 3 warna yang melintas di antara awan gelap terus membuat suara yang mengejutkan. Di awan gelap, raksasa kesengsaraan guntur berdiri di tempat, ekspresinya gugup dan jantungnya berdetak kencang. Kali ini, orang-orang yang melewati masa kesusahan seharusnya tidak ada hubungannya dengan Yang Maha Tinggi, kan?
Setelah mengambil beberapa napas panjang, raksasa kesengsaraan guntur menyapu matanya ke bawah. Setelah beberapa saat, itu segera ditarik. Dia jatuh ke tanah dengan wajah pahit. Makhluk tertinggi, aku tahu bagaimana melakukannya. Setelah berbicara, raksasa kesengsaraan guntur mengeluarkan sinar cahaya guntur dan mengirimkannya ke Su Yiling. Itu berhenti. Su Yiling menatap langit, tidak bisa mempercayainya. Jangan kaget, lihat dantianmu, kata Luo Liuyan. Su Yiling mengangguk, menenggelamkan kesadarannya ke dalam dantiannya, dia langsung ketakutan di tempat. Mulut kecilnya terbuka menjadi bentuk O. Dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Puan, saya, hush, jangan biarkan Tuan Muda mendengarnya agar tidak menghancurkan hati Dao Tuan Muda. Su Yiling mengangguk berat, rekan Taois Luo, saya akan melakukan terobosan. Anda tidak akan mengambil sup ini dari saya, kan? Kata Chen Daoming. Rekan Taois Chen, saya juga ingin membuat terobosan, jadi biarkan saya minum sup kecil itu. Kata Luo Liuyan. Tuan, sisa makanannya dingin. Biarkan aku meminumnya untukmu, kata Su Yiling. Kemudian, mereka bertiga mulai bersaing untuk mendapatkan 6 piring. Sementara itu, Sun Hao dan Huang Rumeng keluar dengan masing-masing 4 piring. Melihat pemandangan di depannya, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi tercengang. Kultivator yang bermartabat benar-benar berjuang untuk minum sup. Tampaknya hidangan itu tidak mengandung sup, tetapi hanya sedikit jus, bukan? Rumeng, kamu pandai memasak. Terima kasih atas pujianmu, Tuan Muda. Ayo pergi, dan kami akan mengirimkan ini kepada mereka. Baik, ketika Sun Hao membawakan 4 piring untuk mereka, mereka tetap di sana dengan bodoh, menunjukkan sedikit rasa malu. Jangan membeku, makan. Kalau kurang, kita masak lagi, kata Sun Hao. Tuan Muda, ini sudah cukup. Mereka bertiga kemudian melanjutkan makannya. Tak lama setelah, Luo Liuyan menerobos lagi, mencapai tahap akhir dari alam kesengsaraan. Di langit, awan gelap ada di mana-mana. Raksasa kesengsaraan guntur bola-balik di antara awan gelap dan tertawa terbahak-bahak. Tertinggi di samping, hanya ada 3 orang kecil. Mereka sudah menerobos. Orang yang mengalami kesengsaraan kali ini tentu saja tidak ada hubungannya dengan mereka. Hanya 1/4 jam sebelum seseorang mengalami kesengsaraan lagi, Tuhan membantu saya. Haha, raksasa kesengsaraan guntur mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa, dan butuh waktu lama baginya untuk tenang. Kali ini, aku yakin akan meledakkan jiwamu. Setelah berbicara, raksasa kesengsaraan guntur mulai mengumpulkan lampu guntur 6 warna. Kekuatan mengerikan itu tampaknya mampu menghancurkan dunia. Ketika dia hendak membuangnya, kulit kepalanya terasa mati rasa, dan seluruh tubuhnya seperti tenggelam ke dalam neraka yang sangat dingin. Ya Tuhan, mengapa mereka mengalami kesengsaraan lagi? Ini tidak membiarkan saya hidup. Ini sangat pahit. Raksasa kesengsaraan guntur mengambil kembali cahaya guntur dengan ekspresi yang sangat tidak mau. Dia mengeluarkan 2 helai cahaya guntur dari tubuhnya dan melemparkannya ke Luo Liuyan. Raksasa kesengsaraan guntur menghilang dari tempat itu dengan awan gelap disertai dengan suara siulan. Sekitar 1/4 jam kemudian, awan gelap yang membawa raksasa kesengsaraan guntur muncul lagi di tempat yang sama. Kali ini, tanpa memikirkannya, dia mengeluarkan 2 helai cahaya guntur dari tubuhnya dan melemparkannya ke Chen Daoming. Seolah-olah dia adalah 4 yam jantan yang dipetik di mata tak bernyawa itu, yang membuatnya terlihat sangat ceroboh. Makhluk tertinggi, jangan cemberut, aku hanya bisa menarik begitu banyak. Kalau tidak, saya akan menjadi 4 yam jantan yang tidak berbulu, dan kemudian saya akan menganggur. Makhluk tertinggi, tolong tinggalkan planet Xiang. Saya tidak bisa melakukan pekerjaan saya dengan Anda berada di sini. Thunder Tribulation Giant bergumam, wajahnya pahit. Tak lama setelah, dia muncul lagi, mengeluarkan 2 helai cahaya guntur, dan melemparkannya ke Su Yiling. Kemudian dia meninggalkan tempat itu dengan awan gelap. Sun Hao menatap langit yang berubah dan mengerutkan kening. Cuaca yang buruk ini sangat aneh, cerah sesaat kemudian gelap pada saat berikutnya. Rasanya seperti seseorang sedang mengendalikan saklar. Identitas orang-orang dengan kontrol semacam ini pasti sangat menakutkan. Siapa itu? Bagus, Luo Liuyan dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinju mereka, merasakan perubahan pada dantian mereka, wajah mereka penuh kegembiraan. Denas Chansol dalam dantian mereka bergabung dengan 3 warna Thunder Light mengalami transformasi lengkap. Sekarang, dengan setiap helai kekuatan spiritual ditarik, akan ada helai kekuatan kesusahan guntur. Itu 10 kali lebih kuat daripada kekuatan spiritual murni. Ini benar-benar keberuntungan yang luar biasa. Tentu saja Tuan Muda yang memberi mereka semua ini. Tuan Muda, saya tidak bisa membalas kebaikan yang begitu besar. Jika Anda memiliki sesuatu, saya pasti akan melewati api dan air. Beberapa orang ini bergumam, rasa terima kasih tertulis di wajah mereka. 20 km selatan Gunung Setan Besar, di jalan kecil. Drap-drap, seorang pria menunggangi rusa kutub, berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Pakaiannya compang camping, dan tubuhnya dipenuhi noda lumpur. Dia terlihat seperti pengemis. Pria itu memegang gulungan lukisan yang dibungkus tabung bambu erat-erat di tangannya dan berhati-hati agar tidak merusaknya. Orang ini tidak lain adalah Ning Mingxi. Gulungan di tangannya adalah lukisan penyembahan Buddha yang diberikan kepadanya oleh Sun Hao. Aku akhirnya di sini. Tuan Muda, saya akan segera menemukan tempat tinggal Anda. Mata Ning Mingxi bersinar dengan cahaya aneh.
Selama beberapa lusin hari terakhir, dia melewati gunung dan sungai, melalui ribuan kesulitan. Memasuki gua racun ke dalam sarang pencuri untuk menekan iblis babi, sebagai manusia yang menjalani perjalanan seperti itu, dia hampir mati setiap saat. Namun, ada gulungan lukisan yang diberikan oleh Tuan Muda, setiap kali itu bisa mengubah kemalangan menjadi berkah. Terutama ketika dia bertemu iblis babi waktu itu, dia hampir terkoyak olehnya. Untungnya, iblis babi itu tercerahkan oleh nyanyian dan sekarang datang ke sini untuk melindunginya. Selain itu, seekor rusa kutub menyerah di jalan, yang sangat mempercepat perjalanan. Setiap kali dia membaca kitab suci, kedua setan kecil ini akan benar-benar mabuk. Dia hanya mempelajari permukaan dao besar Buddhisme, namun itu menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Jika itu ada di tangan Tuan Muda, itu benar-benar maha kuasa. Perjalanan yang berat pasti akan menjadi ujian dari Tuan Muda, untungnya, dia melewati semuanya. Tiba-tiba terdengar auman keras, seolah-olah harimau dan naga mengamuk di pegunungan dan hutan. Ketika telinga manusianya mendengar raungan ini, seluruh tubuhnya mati rasa. Rambut iblis babi itu berdiri dan terus-menerus menggeram. Sepertinya mereka menghadapi bahaya besar. Babi kecil, ada apa? Ning Ningxi bertanya, melolong. Mata iblis babi itu menatap lurus ke depan. Pada saat ini, boom, ledakan, suara ledakan keras datang dari depan. Setiap suara membuat tanah berdengung dan bergetar. Melihat melalui celah di hutan lebat, murid Ning Ningxi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil, dan kulit kepalanya mati rasa. Ia melihat seekor kera raksasa setinggi beberapa puluh meter sedang berjalan selangkah demi selangkah. Kera raksasa itu benar-benar gelap, dengan kilau logam. Otot-otot yang kencang tampaknya mampu mengoyak dunia, membangkitkan rasa takut yang tak terbatas. Ini adalah iblis besar. Suara Ning Ningxi bergetar, dan seluruh tubuhnya bergetar. Rusa kutub meringkik, mengambil langkah untuk berbalik, dan mundur dengan cepat. Setan babi mengeluarkan raungan, segera berbalik, dan berlari kembali dengan cepat. Kera raksasa itu sepertinya telah melihat mereka, menamparkan dadanya dan terus mengaum. Suaranya seperti guntur, membuat pepohonan bergoyang dan bergoyang. Segera setelah itu, kera raksasa melangkah maju dan bergegas. Boom, ledakan, ledakan pohon-pohon di sekitarnya tumbang dan terbang kemana-mana. Tanah diguncang lapis demi lapis, yang membuat puing-puing membumbung tinggi. Semuanya tampak seperti hari kiamat. Tidak bisa melarikan diri. Ketika dia melihat kera raksasa yang mendekat, hati Ning Ningxi tenggelam ke dalam neraka, berkeringat dingin. Dia dengan cepat mengeluarkan gulungan di tangannya dan menyebarkannya di telapak tangannya. Setelah itu, dia menutup matanya dan mulai bernyanyi. Dengar, Sariputra, tubuh ini sendiri adalah kekosongan, dan kekosongan itu sendiri adalah tubuh ini. Tubuh ini tidak lain adalah kekosongan, dan kekosongan tidak lain adalah tubuh ini. Hal yang sama berlaku untuk perasaan, persepsi, bentukan mental, dan kesadaran. 1. Suaranya berubah menjadi serangkaian tulisan suci yang berkibar langsung ke telinga kera raksasa. Kera raksasa itu membeku, memeluk kepalanya, jatuh ke tanah sambil mengaum lagi dan lagi. Tubuhnya menyusut dengan cepat. Setelah beberapa napas, itu berubah menjadi monyet, dan matanya tampak bersih dengan kilau merah di dalamnya. Matanya jernih dan murni, seperti bayi yang baru lahir, penuh rasa ingin tahu tentang seluruh dunia. Mencicit, monyet itu berlari ke Ning Ningxi, melompat, dan memeluk kepalanya dengan erat. Itu tampak seperti sedang memeluk ibunya, sangat tergantung. Ning Ningxi menarik kembali gulungan lukisan itu dan perlahan menyeka keringat dinginnya. Dia memeluk monyet itu dan berkata, mulai hari ini, kamu akan dipanggil monyet kecil. Mencicit, monyet itu menggaruk-garuk kepala dan telinganya lalu mengangguk. Oke, sekarang ikuti saya untuk melihat Tuan Muda, ayo pergi. Ning Ningxi berteriak pelan, dan rusa kutub melangkah maju dan berjalan maju. Setan babi bersembunyi tepat di belakang rusa kutub, menggigil. Itu menatap monyet dari waktu ke waktu, dan matanya penuh ketakutan. Setelah setengah hari, Ning Ningxi berdiri di luar Great Demon Mountain Range. Dia melihat sekeliling, mengerutkan kening, dan berpikir dalam-dalam, di mana Tuan Muda tinggal. Pada saat ini, suara Zeng dari Guqin terdengar untuk sementara waktu. Suara itu berubah lembut, dan sangat nyaman didengar oleh telinga manusia. Ning Ningxi berdiri di sana, tidak bergerak, mendengarkan dengan tenang. 3 iblis di sekitarnya juga mengikutinya, mendengarkan dengan seksama. Ketika suara Guqin selesai, suara yang tersisa tetap ada. Beberapa saat berlalu sebelum Ning Ningxi membuka matanya. Dia memandang gunung di depan, matanya bersinar terang. Tuan Muda, terima kasih. Anda tahu bahwa saya di sini, dan Anda sengaja memainkan Guqin untuk menuntun saya, terima kasih. Monyet kecil, babi kecil, kuda kecil, pergi. Di sepanjang jalan gunung, seorang pria dan 3 iblis dengan cepat naik. Rumeng, tidak buruk, kamu membuat kemajuan besar. Sun Hao memandang Huang Rumeng dan sedikit mengangguk. Tuan Muda, Anda telah mengajar dengan baik, sehingga Rumeng dapat mencapai level ini. Kata Huang Rumeng. Mendengar ini, Sun Hao merasa nyaman. Gadis ini benar-benar bisa berbicara. Dia baik padanya, menyajikan teh, menuangkan air, mencuci dan memasak, dia memperlakukannya sebagai tuan, dan setiap kali dia ingin membantu, dia akan menemukan alasan untuk mengusirnya. Mungkin kehidupan sebelumnya terlalu menyedihkan, sehingga Tuhan memberinya istri yang begitu baik dalam kehidupan ini. Rumeng, kamu tunggu aku,
tunggu sampai aku mendapatkan fisik tertinggi, aku akan berkultivasi dengan keras, dan aku akan melampauimu. Sejak saat itu, akulah yang akan melindungimu. Sun Hao bergumam, mengepalkan tinjunya diam-diam. Tuan muda, air di kolam ini sangat dingin. Hari ini sangat panas, kenapa kita tidak berenang bersama? Huang Rumeng menarik tangannya ke arah kolam danau giok dan berkata sambil tersenyum. Renang, mata Sun Hao berseri-seri. Ini benar-benar latihan yang bagus. Namun, jika mereka tidak memiliki pakaian renang, bukankah mereka harus berenang telanjang? Bisakah dia menanggungnya? Tidak, sama sekali tidak. Tenang, saya seorang fana. Jika Rumeng tidak bisa mengendalikan kekuatannya, mungkin dia akan patah dengan suara keras. Untuk selanjutnya, memikirkan hal itu membuat orang berkeringat. Rumeng, tunggu aku merajut 2 baju renang, kata Sun Hao. Baju renang, Huang Rumeng tampak bingung, itu pakaian untuk berenang. Kamu perlu memakai pakaian untuk berenang. Itu sangat merepotkan. Tuan muda, ayo berenang bersama. Huang Rumeng melangkah maju, dengan lembut menarik Sun Hao dengan tangannya yang lembut seperti tanpa tulang. Angin sepoi-sepoi yang harum memasuki hidung Sun Hao. Wajah yang bisa menggulingkan suatu bangsa memerah dua. Ini baik-baik saja, dia tidak peduli. Yang terburuk menjadi yang terburuk, dia baru saja bangkrut. Dia memiliki keterampilan medis tertinggi, dan jika dia minum obat dan sembuh untuk jangka waktu tertentu, dia seharusnya bisa pulih. Mata Sun Hao kabur, dan dia tanpa sadar mengikuti Huang Rumeng ke sisi danau giok. Segera, keduanya datang ke kolam renang. Melihat air danau giok yang berkilauan, matanya bersinar cerah. Tuan muda, izinkan saya membantu Anda menanggalkan pakaian. Pada titik ini, Huang Rumeng tersipu sampai ke akar telinganya, dia tidak berani menatap mata Sun Hao. Sun Hao mengangguk ketika Huang Rumeng hendak membuka pakaiannya. Apakah Tuan muda ada di rumah? Terdengar dari luar halaman saat itu. Apakah Tuan muda ada di rumah? Setelah mendengar ini, Huang Rumeng merasa seperti tersengat listrik, menarik tangannya, tersipu, dan berlari kembali ke dalam rumah. Waktu yang buruk, Sun Hao menggelengkan kepalanya untuk sementara waktu. Suara ini agak aneh namun juga familiar. Siapa itu? Bahkan mengganggunya di saat kritis. Tak termaafkan. Siapa ini? Suara Sun Hao menunjukkan sedikit kemarahan. Di luar, Ning Ningxi, yang mendengar suara ini bergetar. Tuan muda sepertinya marah. Mungkinkah karena dia mengambil terlalu banyak waktu dan tidak memenuhi persyaratan Tuan muda? Itu pasti, dia seharusnya tidak menentang Tuan muda. Memikirkan hal ini, Ning Ningxi mengangguk samar. Setelah menghela nafas panjang, dia berkata, Tuan muda, ini aku, Ning Ningxi. Ning Ningxi, Sun Hao sedikit mengernyit, dan matanya melebar dalam sekejap. Itu dia, sarjana itu. Tidak, dia seharusnya menjadi biksu sekarang. Tapi itu tidak mungkin. Sun Hao lupa memberitahu alamatnya. Bagaimana dia menemukan jalannya ke sini? Dia juga tampak seperti manusia biasa. Mungkinkah seorang ahli membimbing di belakangnya? Tidak peduli apa, seseorang yang mau mendengarkan nyanyiannya, itu tidak akan terlalu membosankan. Membuka pintu, pemandangan di depannya membuat pupil matanya menyusut. Dia melihat seekor kuda, babi, dan monyet berdiri di belakang Ning Ningxi. Bukankah ini kelompok biksu dan murid yang beranggotakan 4 orang dalam perjalanan ke barat? Saudara Ning, jika Anda dapat menemukan iblis lain, Anda dapat melakukan perjalanan ke barat. Kata Sun Hao. Cari setan lain, perjalanan ke barat, apakah ini ujian baru dari Tuan muda? Benar, ini harus ditulis. Ning Ningxi mengangguk diam-diam, membawa ini ke dalam hatinya. Saya telah melihat Tuan muda. Ning Ningxi menyatukan tangannya dan melakukan kesopanan Buddha. 1. Saudara Ning, silakan masuk. Bagaimana Anda menemukan tempat ini? Sun Hao bertanya. Petik 2. Tuan muda, Ningxi agak lamban. Saya berpikir lama sebelum saya mengerti bimbingan Anda. Pada titik ini, Ning Ningxi membentangkan gulungan gambar dan menunjuk ke gunung yang megah. Tuan muda, lihatlah gunung setan besar yang Anda lukis. Saya biasanya membaca banyak buku, dan saya melihat kemunculan Great Demon Mountain di buku, yang tidak saya pikirkan sampai nanti. Kata Ning Ningxi. Mendengar ini, Sun Hao tampak seperti sedang melihat monster. Dia hanya secara tidak sengaja menggambar gunung setan besar, tetapi dia bisa menebak bahwa dia tinggal di sini dari lukisan itu. Benar-benar monster. 2, itu tidak bisa dianggap sebagai makhluk fana sama sekali. Namun, masalah yang dia ganggu tidak dapat diungkap. Saudara Ning, untuk apa kamu datang ke sini hari ini? Sun Hao bertanya. Tuan muda, biksu kecil ada di sini untuk mendengarkan nyanyian Anda. Kata Ning Ningxi. Jadi begitu, tetapi saya tidak akan membaca tulisan suci hari ini, silakan kembali. Kata Sun Hao. Tuan muda, saya akan datang besok. Kata Ning Ningxi. Silakan lakukan sesukamu, kata Sun Hao. Tuan muda, bisakah saya membangun rumah di bawah gunung? Ning Ningxi bertanya. Membangun rumah di kaki gunung. Apa ini ada hubungannya dengan dia? Jangan bicara tentang kaki gunung. Bahkan jika Anda membangun rumah di dekat tempat ini, saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Tidak masalah, Sun Hao mengangguk. Biksu kecil itu turun gunung dulu. Pergilah. Setelah Ning Ningxi pergi, Sun Hao menarik pandangannya. Tidak mungkin memberikan apapun kepada manusia. Itu sia-sia untuk memberikannya. Belum lagi, dia mengganggunya hari ini. Dia begitu keras, siap untuk mematahkan pengekangannya. Tanpa diduga, atmosfer benar-benar hancur olehnya.
Lupakan saja, penting untuk bekerja keras untuk mengumpulkan poin berkah. Mes Liuyan dan yang lainnya telah kembali, dan tidak ada tempat untuk mengumpulkan poin berkah. Bukankah mereka selalu makan hidangan sayuran di sini setiap kali? Apakah mereka tidak terbiasa memakannya? Mereka datang lagi dalam beberapa hari, jadi saya harus menangkap ikan dulu. Mereka sepertinya sangat menyukai belut beras terakhir kali. Lalu haruskah aku pergi ke Danau Naga Hantu untuk memancing jaring? Baiklah, kalau begitu besok aku akan meminta Rumeng untuk membawaku ke sana. Memikirkan hal ini, Sun Hao berjalan ke halaman. Rumeng, teriak Sun Hao, Tuan muda, apa pesananmu? Huang Rumeng berlari keluar dengan cepat. Ayo pergi memancing besok, saya lelah menjadi vegetarian setiap hari, kata Sun Hao. Ya, Tuan muda, Huang Rumeng mengangguk, di gunung tandus di wilayah barat. Awan gelap menekan di atas, kilat menyambar dan bergemuruh. Hujan deras mengguyur tanpa ada niat untuk berhenti. Dalam waktu kurang dari 1 saat, banjir bandang meletus dan melanda pegunungan. Banjir mengguyur pegunungan dengan suara gemuruh yang menggelegar. Seluruh pegunungan runtuh tiba-tiba. Suara ledakan keras datang dari bawah gunung lagi. Debu dan lumpur naik ke langit. Aduh, sebuah lolongan panjang bergema di seluruh dunia. Guntur di langit ditekan. Seekor naga banjir kuning membubung ke langit, berhamburan di awan gelap, menyatu dengan kilat. Zizi, lampu listrik yang ganas meledak pada naga kuning dan bergabung dengannya. Tubuh naga banjir kuning sedang mengalami perubahan yang cepat. Dengan tanduk naga dan janggut naga tumbuh di kepalanya, sisik di tubuhnya menjadi semakin tidak bisa dihancurkan saat cahaya listrik membuatnya marah. Mendadak, Zizi, di awan gelap, lampu listrik 9 warna tiba-tiba muncul. Melihat adegan ini, kulit Huang Jiao berubah drastis, sisik di tubuhnya berkobar. Apa, kesengsaraan guntur 9 warna, ini, bukankah kesengsaraan guntur ini unik untuk kultivator manusia? Mengapa itu berubah menjadi klan naga kuno saya? Huang Jiao bergumam, dengan sedikit kepanikan di wajahnya. Boom! Ledakan petir 9 warna bergegas bersama, langsung menghantamnya. Tidak, teriakan yang tidak mau terdengar. Huang Jiao menggunakan seluruh kekuatan tubuhnya untuk menahan petir dengan liar. Zizi, cahaya guntur 9 warna membungkusnya dalam sekejap, membuat suara mendesis. Sisik di tubuhnya hancur, seluruh tubuhnya hitam hangus, bau barbeque menyebar di udara. Cahaya kesusahan guntur menghilang setelah waktu yang lama. Huang Jiao, tidak, itu seharusnya Huang Long. Sekarang, penampilannya benar-benar berubah. Tubuhnya memancarkan aura naga, itu berhasil diubah. Sisik emas berkilau mengelilingi seluruh tubuhnya. Aduh, naga itu melolong. Huang Long bergegas keluar dengan cepat, berkeliaran di antara langit dan bumi. Kadang terbang ke sini, kadang terbang ke sana, senang sekali. Hujan tiba-tiba berhenti, awan gelap menghilang, dan langit menjadi cerah kembali. Huang Long melayang di langit, melihat ke bawah ke dunia. Haha, Huang Long mendongak ke langit dan tertawa seperti orang gila. Itu berubah menjadi naga. Akhirnya aku berubah menjadi naga. Haha, mulai sekarang, aku bisa kembali ke klanku dan menjadi naga tertinggi. Xiaola, saya tidak tahu bagaimana kemajuan Anda. Aku akan datang kepadamu segera. Tapi sebelum itu, aku perlu makan sesuatu untuk mengisi perutku. Huang Long menatap lurus ke depan, bergumam. Tiba-tiba, itu bergerak seperti kilatan petir bergegas ke arah Danau Naga Hantu. Dalam sekejap mata, itu menghilang. Tidak lama kemudian, ia pergi. Sebuah hantu terkondensasi di langit, dan itu adalah raksasa kesengsaraan guntur. Dia melihat ke arah hilangnya Huang Long, diam-diam menyeka keringat dingin. Klan naga kuno sangat kuat. Saya memberinya kesengsaraan guntur terkuat, dan itu bahkan selamat. Saya akhirnya menemukan seseorang yang melewati kesengsaraan, tetapi itu sangat kuat. Apa yang harus saya lakukan? Jika ini terus berlanjut, kinerja tahun ini akan menjadi 0. Wajah Thunder Tribulation Giant pahit, dan sosoknya perlahan menghilang. Benua Tianluo, Tanah Suci Benua Tengah. Apakah kalian semua tahu, memasuki sarang Phoenix darah kali ini penuh dengan krisis dan mendebarkan. Semprotan dari kelaban kristal es bahkan membuat seorang kultivator Mahayana membeku di tempat, dan akhirnya, benar-benar hancur berkeping-keping. Apa, kelaban kristal es sangat menakutkan. Petik 2. Bukan itu. Masalahnya, itu bukan satu kelaban kristal es. Itu ada di mana-mana menutupi seluruh ruang. Petik 2. Sangat menakutkan. Sebenarnya, bukan apa-apa, kelaban kristal es ini dikepung dan dibunuh oleh semua orang. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa keempat ksatria lapis baja hitam itu adalah makhluk immortal. Meskipun itu hanya hantu, itu juga sangat menakutkan. Monster tua Crossing Calamity itu seperti sayuran cincang di depan ksatria lapis baja hitam. Fang Xiaoxiao dari keluarga Fang di wilayah utara hampir terbelah dua. Petik 2. Apa, bahkan Fang Xiaoxiao bukan lawan. Apa yang terjadi setelahnya? Pelindung Dao Fang Xiaoxiao muncul dan bertarung dengan 4 ksatria lapis baja hitam tetapi dicincang berkeping-keping. Apa, bahkan setengah langkah immortal tidak tahan. Bukankah orang-orang yang lain akan mati? Tentu saja tidak. Pada saat kritis ini, Dewa Licik Dewa mengirim aliansi pembunuh jahat. Dekan Wen dan Mubing dari Mahkamah Agung melangkah maju dan memotong 4 ksatria lapis baja hitam menjadi abu hanya dengan satu pedang. His, suara napas dingin yang dihirup datang satu demi satu setelah kata itu selesai. Para kultivator yang mengelilingi pendongeng memiliki wajah penuh kekaguman.
The Godly Chunin Immortal benar-benar kuat, dan dia bisa memprediksi segalanya. Ya, terlalu kuat. Orang-orang yang dikirim juga sangat kuat. Apa yang terjadi kemudian? Pendongeng itu tersenyum sedikit, lalu berkata lagi. Mulutnya seperti semburan bunga surgawi, satu, dan mata para kultivator yang hadir bersinar terang. Din Wen terbang dengan pedang, dan ada cahaya pedang di udara. 10 jenderal dari Heart Devourer dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Segera, Din Wen hendak membunuh Si Hun dan Si Ming, tetapi Fa Lao bergerak saat ini. Satu gerakan melukai dekan dengan parah, dan gerakan lain untuk menahan pemimpin Luo dan Mubing. Dia seperti inkarnasi utama Asura dan membantai ribuan kultivator. Tidak ada yang bisa menolak langkahnya. Melihat ribuan kultivator akan dibunuh, coba tebak apa yang terjadi setelah itu. Pada titik ini, pendongeng berhenti dengan sengaja. Jangan berhenti, ini batu roh. Cepat, cepat dan katakan. Ya, batu roh, kan, ini kamu. Tumpukan batu spiritual dengan cepat terisi di meja pendongeng. Pendongeng itu tersenyum sedikit, menyingkirkan batu roh itu dengan tenang, dan terus berbicara. Pada saat kritis ini, Dewa Licik Immortal dan kekasih mereka datang. Mereka mulai memainkan Guqin, dan suara Guqin membuat Heart Devourer Fa Lao hancur menjadi abu, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Apa? Dewa Licik Dewa sangat kuat. Petik 2. Immortal Licik yang saleh, hebat. Wajah para kultivator penuh dengan pemujaan. Katakan padamu, itu hanya Dewa Licik Dewa. Jika dewanya datang secara pribadi, seluruh dunia tidak akan mampu menahan kekuatannya. Suara menghirup udara dingin bergema di mana-mana lagi ketika dia selesai berbicara. Wajah para kultivator berkelebat aneh. Apa yang terjadi kemudian? Kemudian, pemimpin Luo memperoleh mutiara penenang jiwa dan memberikannya kepada Dewa Licik yang saleh. Di antara para kultivator, Suan Yuanxi berdiri di sana, mendengarkan dengan tenang. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Main Guqin, bukankah itu, tuan muda yang saya lihat hari itu adalah Dewa Licik Dewa? Tuhanku, aku sangat bodoh sehingga aku tidak sadar. Tidak heran kaligrafi di tangan saya begitu menakutkan. Ternyata dia adalah Dewa Licik Dewa. Suan Yuanxi mengepalkan tangannya dengan kegembiraan, dan butuh waktu lama baginya untuk tenang. Nona, mari kita kembali secepat mungkin. Baik. Suan Yuanxi membawa pria parubaya itu pergi dengan cepat. Setelah beberapa saat, keduanya datang ke kediaman Suan Yuan. Begitu dia tiba di gerbang, dia melihat seorang penjaga bergegas masuk. Mereka berdua memasuki alun-alun keluarga. Deng-deng, terdengar derap langkah kaki. Segera setelah itu, ratusan pria dan wanita mengenakan jubah putih dan membawa pedang panjang mengepung kelompok dua orang Suan Yuanxi. Pengawal berbaju putih, Suan Yuanxi mengerutkan kening, wajahnya menunjukkan sedikit kecemasan. Apa yang ingin kamu lakukan? Suara Suan Yuanxi dingin. Haha, terdengar tawa. Sekelompok pria dan wanita parubaya datang perlahan. Orang yang memimpin mereka adalah Grand Elder. Di belakang kelompok orang ini, ada puluhan ribu orang yang dengan cepat mengerahkan formasi. Dalam beberapa saat, formasi jebakan diatur. Suan Yuanxi, keluarkan inti iblis. Grand Elder mengulurkan tangannya dan berkata dengan ringan. Hanya karena kamu menginginkan inti iblis. Hanya patriark yang memiliki hak istimewa ini. Suan Yuanxi berkata. Orang tua ini sekarang adalah patriark keluarga Suan Yuan. Saat kalimat ini keluar, sama seperti pukulan berat, itu meledak di dada Suan Yuanxi. Wajah Suan Yuanxi berubah drastis, dan dia menunjuk ke yang lebih tua. Apa yang telah kamu lakukan pada ayahku? Ayahmu, Grand Elder menggelengkan kepalanya sedikit. 5 hari yang lalu, ayahmu menghilang dan belum kembali. Secara alami, keluarga tidak mampu tanpa patriark selama sehari. Orang tua ini telah mengambil alih untuk saat ini. Ketika ayahmu kembali, aku akan mengembalikan posisi patriark kepadanya. Kata yang lebih tua. Kamu, Suan Yuanxi gemetar karena marah, memegang pedang panjang di tangannya. Nona, tak perlu dikatakan, pengkhianat ini membunuh ayahmu, izinkan aku pergi. Di sebelah Suan Yuanxi, pria parubaya itu berdiri. Paman Ying, hati-hati, Suan Yuanxi berkata, ya saya akan. Pria parubaya itu merobek mantel luarnya, memperlihatkan kemeja hitam, dan berdiri di depan yang lebih tua. Kamu sengaja mengirim Nona pergi untuk membuatku meninggalkan patriark. Sepertinya kamu berencana untuk menjadi patriark. Pria parubaya itu perlahan menghunus pedangnya dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Grand Elder. Haha, Grand Elder tertawa ke langit dan tidak menjawab secara langsung, seorang pelayan berani meragukannya. Jika di malam hari, orang tua itu akan takut padamu sampai taraf tertentu, tetapi sekarang kamu bisa pergi ke neraka. Grand Elder melambaikan tangan kanannya, dan 9 tetua di sekitarnya dengan cepat bergegas menuju pria parubaya itu. Ding, pedang berdentang dan menghasilkan percikan api. Mereka bertarung dengan intens. Untuk sementara, tidak ada kemenangan atau kekalahan. Sekelompok sampah. Grand Elder melihat pemandangan ini dan menggelengkan kepalanya untuk sementara waktu. Dia mengambil kesempatan untuk menghunus pedangnya. Puci, suara daging yang ditusuk bisa terdengar. Pria parubaya itu terbang terbalik seperti layang-layang yang rusak. Dia menyentuh tanah dan membuat debu berhamburan. Pria parubaya itu memerah dan menyemburkan seteguk darah. Satu pukulan menyebabkan cedera serius. Pria parubaya itu berjuang untuk bangun dan berdiri di depan Suan Yuanxi. Nona, lari. Lari, senyuman Grand Elder, sudah terlambat untuk lari sekarang, kan?
Membunuh mereka, dia memerintahkan dengan keras. 9 tetua bergegas ke pria parubaya itu lagi. Di sisi Xuan Yuanxi, ratusan penjaga berpakaian putih bergegas. Penjaga berbaju putih, mesin pembunuh yang dilatih sejak kecil, tidak memiliki emosi dan hanya akan mematuhi orang yang memegang token perintah master. Wosh! Cahaya pedang berkedip, dan sosok mereka goyah. Setiap gerakan adalah pukulan fatal. Cedera ditukar dengan cedera dengan setiap pedang. Itu adalah langkah yang menakutkan. Puci, sebuah pedang menusuk lengan Xuan Yuanxi, rasa sakit membuatnya meringis. Sialan, jika ini terus berlanjut, aku pasti akan mati. Xuan Yuanxi menelan pil dan mengeluarkan pedang panjang, wajahnya penuh dengan niat membunuh. Kalau begitu, pergilah mati. Niat pedang keluar dari tubuh Xuan Yuanxi. Cahaya pedang menyelimuti tubuhnya dalam sekejap mata. Dia dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Puci, suara logam yang menusuk daging terdengar. Dalam sekejap mata, ratusan penjaga berpakaian putih dipotong-potong dan mati di tempat. Ini adalah domain niat pedang. Surga, dia benar-benar memahami domain niat pedang. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bakat ini sebanding dengan pewaris pertama. Di kejauhan, sekelompok anak-anak yang membentuk formasi melihat pemandangan ini dengan kaget. Grand Elder memandang Xuan Yuanxi, ekspresi wajahnya berubah tidak pasti. Itu memang penjahat karena dia sudah mengambil tindakan, maka dia tidak bisa tinggal. Grand Elder berpikir diam-diam, mengangkat pedang panjang, dan kemudian bergegas menuju Xuan Yuanxi. Kekuatan immortal berguling Grand Elder, menutupi dia seperti perisai. Cahaya pedang benar-benar diblokir, tidak bisa mendekati domain inten pedang sama sekali. Pembangkit tenaga listrik Realm Ascend dan tahap ke-9 begitu kuat. Jadi bagaimana jika kamu adalah seorang penjahat? Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Biarkan aku memberitahu Anda, aku telah membunuh ayahmu. Suara itu hanya mencapai telinga Xuan Yuanxi. Haha, setelah selesai berbicara, Grand Elder melihat ke langit dan tertawa. Mencari kematian, Xuan Yuanxi penuh amarah dan dengan cepat bergegas menuju Grand Elder. Namun, dia hanya tahap ketiga dari Ascend dan Realm. Ini jauh dari alam Ascend dan tahap ke-9. Bahkan jika dia memiliki domain niat pedang, dia masih bukan lawan untuknya. Boom! Setelah beberapa gerakan, Xuan Yuanxi terbang terbalik dan menghantam tanah dengan keras, memuntahkan darah. Ada lebih banyak memar di tubuhnya. Setelah waktu yang lama, Xuan Yuanxi berjuang untuk berdiri. Dia menatap Grand Elder, mengepalkan jari-jarinya begitu erat sehingga membuat suara berderit. Haha, gadis kecil, biarkan kamu tumbuh untuk sementara waktu. Orang tua ini jelas bukan lawanmu. Namun, kamu akan mati hari ini. Tanpa memberi Xuan Yuanxi kesempatan untuk bernafas, Grand Elder bergegas dengan pedangnya. Udara di sekitarnya menekan dengan panik, yang membuat jari-jari Xuan Yuanxi sulit untuk digerakkan. Tidak, pria parubaya itu berteriak ketika dia melihat adegan ini. Namun, dia jatuh dengan keras ke tanah dengan beberapa pedang di tubuhnya, dia pingsan. Xuan Yuanxi menganga dan menutup matanya, menunjukkan ekspresi keengganan. Saya bertemu dengan tuan muda dengan susah payah dan menerima keberuntungan yang mengejutkan. Dalam perjalanan kembali, dia berhasil memahami domain niat pedang dan menjadi pelaku kejahatan. Namun, Grand Elder tiba-tiba bergerak terlebih dahulu. Posisi patriark diganti, dan kehidupan atau kematian ayahnya tidak diketahui. Sekarang, dia terpisah dari keluarganya. Tuan muda, saya akan mati sebelum saya dapat memberi Anda hadiah terima kasih. Maafkan saya, 2 garis air mata jatuh dari sudut mata Xuan Yuanxi. Dia diam-diam memikirkan kaligrafi yang diberikan Sun Hao padanya, dan membuka mulutnya bergumam. Pedang Qi menyebar melintasi 30.000 mil, dan satu pedang bersinar di 19 benua. Pada saat ini, ruang spiritual Xuan Yuanxi bergetar hebat. Sebuah gulungan terbang keluar dari kehampaan. Kaca, kekuatan yang terpenjara di tubuh Xuan Yuanxi pecah seketika. Pedang panjang Grand Elder langsung menembus gulungan itu. Boom, pedang panjang di tangannya hancur seketika. Segera setelah itu, tubuh Grand Elder terbang seperti layang-layang yang rusak. Boom, dia jatuh dengan keras ke tanah, melemparkan debu ke udara. Gulungan itu melonjak ke langit, berubah dengan cepat. Kata-kata di gulungan itu seperti makhluk hidup, terlepas dari kertas. Cahaya keemasan membuat orang tidak bisa membuka mata mereka. Karakter terkemuka ini menari di sekitar Xuan Yuanxi dan membawanya ke udara. Xuan Yuanxi menutup matanya dan merasakannya dengan tenang. Senyum yang sangat menyegarkan muncul di wajahnya. Ada gelombang kejut. Kata pedang menembus langsung ke kepalanya dan menyatu dengan tubuhnya. Kekuatan mengerikan yang tak tertandingi mengalir di tubuhnya. Seluruh tubuhnya tampak meledak, sangat tidak nyaman. Xuan Yuanxi mengertakkan gigi dan bertahan, menyerap kekuatan ini melalui kultivatornya. Butuh waktu lama baginya untuk menyerap semua kekuatan di tubuhnya. Kata pedang tidak benar, ada bagian kecil yang hilang di sana. Kata itu terbang keluar dari pikirannya. Dengan kata-kata lain yang mengelilinginya, mereka terbang kembali ke gulungan itu. Gulungan itu menyusut lagi dan terbang kembali ke tangan Xuan Yuanxi. Xuan Yuanxi membuka matanya dan mengamati dunia dengan 2 cahaya cemerlang. Dia berdiri di sana saat kekuatannya meroket, tajam dan tak terbendung. Tidak ada yang berani menatap mata Xuan Yuanxi. Sungguh kekuatan pedang yang kuat, aku merasa jiwaku akan hancur ketika aku melihatnya. Sangat kuat, dia telah mencapai kesatuan manusia dan pedang. Dia benar-benar pendekar pedang. Aku bahkan tidak bisa menghasilkan perlawanan sedikit pun menghadapi pendekar pedang itu.
Generasi muda di kejauhan menatap kosong, tidak berani bernapas dengan keras. Setelah Xuan Yuanxi melihat sekeliling, dia menarik kembali pandangannya dan menghela nafas diam-diam. Tubuh fisiknya masih terlalu lemah, aku bahkan tidak bisa menyatukan satu kata pun. Hei, aku harus terus bekerja keras di masa depan. Tuan muda, jangan khawatir, saya akan menggabungkan semua kata ini dan tidak akan mengecewakan harapan Anda yang tinggi terhadap saya. Xuan Yuanxi bergumam pada dirinya sendiri, diam-diam mengepalkan tinjunya. Setelah waktu yang lama, dia menarik ekspresinya. Tatapannya mengamati tanah, menatap langsung ke Grand Elder. Tatapan ini seperti tatapan Raja Iblis. Grand Elder gemetar, dan matanya menunjukkan ketakutan. Pemberontak keluarga, mati. Suara Xuan Yuanxi dingin, dan niat membunuhnya kuat. Setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, cahaya pedang mengembun dan terbentuk di mulutnya. 6 lampu pedang melayang dengan tenang di langit. Sepertinya 6 kunang-kunang, tanpa kekuatan sedikit pun. Melihat adegan ini, Grand Elder mencibir dengan dingin. Saya pikir Anda akan mengeluarkan gerakan besar yang menakutkan, tetapi Anda hanya mengeluarkan kentut tidak banyak. Dengan ki pedang yang begitu lemah, kamu ingin berurusan dengan orang tua ini. Grand Elder mendengus dingin dan memanggil kekuatan immortal di tubuhnya untuk membentuk perisai yang menutupi seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, dia bergerak untuk bergegas menuju Xuan Yuanxi. Xuan Yuanxi memandang Grand Elder, ekspresinya tidak berubah. Dia dengan lembut mengulurkan tangan kanannya. Cahaya pedang terbang dengan cepat. Mengandalkan ini, ada seringai di wajah Grand Elder. Dia mengulurkan tinjunya, membidik cahaya pedang, dan meninju. Wajah kakek tua itu berubah drastis pada detik berikutnya. Cahaya pedang menembus tinjunya dan terbang, mengarah ke tengah alisnya. Segera setelah itu, boom, boom, dua ledakan terdengar sedikit. Tinju dan kepala Grand Elder langsung meledak menjadi kabut darah. Boom, ledakan tubuh tanpa kepala itu jatuh dengan keras ke tanah. Cahaya pedang terbang kembali ke Xuan Yuanxi lagi. Hanya butuh satu serangan bagi Grand Elder untuk mati secara tragis di tempat. Adegan seperti itu sangat merangsang mata semua orang. Apakah itu generasi yang lebih tua atau lebih muda, mereka semua ketakutan pada saat yang tepat ini. Sinar cahaya pedang yang tampaknya tidak memiliki kekuatan dapat dengan mudah membunuh alam Ascen dan tahap ke-9. Siapa yang bisa menjadi lawannya? Jika dia menggunakan 6 lampu pedang, seluruh klan bisa dibersihkan, kan? Pada pemikiran ini berakhir, suara udara dingin yang dihirup bergema. Semua orang merangkak di tanah, menggigil. Nona, kami salah, maafkan kami. Nona, kami tidak bersalah, kami hanya mematuhi perintah. Suara-suara seperti itu terus berdering. Xuan Yuanxi mengabaikan keturunan keluarga yang memohon belas kasihan. Tatapannya langsung pada 9 tetua, yang membuat 9 tetua gemetar. Di antara mereka, tetua kedua maju selangkah, dan setelah beberapa napas, dia berkata, Nona, Anda tidak bisa membunuh kami. Untuk alasan apa? Xuan Yuanxi berkata dengan dingin. Tubuh tetua kedua bergetar, dan ekspresinya bergetar. Pertama, ayahmu belum mati, dia terkunci di ruang rahasia. Kami adalah kekuatan teratas dari keluarga Xuan Yuan. Jika Anda membunuh kami, klan Xuan Yuan pasti akan menolak. Mengancam saya, Xuan Yuanxi tersenyum dingin. Di masa depan, keluarga Xuan Yuan tidak akan menolakku. Jadi, kutu-kutu yang menyakiti ayahku akan mati. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, 6 lampu pedang bergegas dengan cepat. Tidak, sebuah teriakan penuh keengganan berhenti tiba-tiba. 9 tetua jatuh dalam keadaan linglung, berubah menjadi mayat tanpa kepala. Pada saat ini, semua orang lumpuh dan menggigil. Dengar dulu, aku akan mengampuni hidupmu untuk saat ini. Sebagai keturunan keluarga Xuan Yuan, mereka yang ingin mendapatkan sumber daya harus berkontribusi pada keluarga. Keluarga tidak menyimpan sampah dan serigala bermata putih tidak tahu berterima kasih. Lain kali jika Anda berani melakukan kejahatan lain, saya akan mencabut Anda dan tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Suara sombong dan tidak perlu dipertanyakan lagi menyebar ke telinga setiap anak. Semua anak merangkak di tanah dan terus bersujud. Berterima kasih kepada Nona karena telah menyelamatkan kita. Xuan Yuanxi terbang ke bawah, mendatangi pria parubaya itu, mengeluarkan pil itu, dan memberinya makan. Setelah menjelajahi denyut nadi, dia menghela nafas lega. Paman Ying, istirahat dulu, aku akan pergi mencari ayahku. Seseorang datang. Iya, jaga baik-baik Paman Ying. Ya, Bu. Wosh, Xuan Yuanxi menghilang seketika. Ketika dia muncul kembali, dia sudah datang ke ruang bawah tanah terlarang keluarga. Orang-orang yang ditahan di sini semuanya adalah orang-orang pembunuh. Sial, berani mengunci ayahku di sini. Kamu seharusnya senang aku tidak membunuhmu. Wajah Xuan Yuanxi penuh dengan kemarahan. Dia bergegas ke ruang bawah tanah dan segera datang ke tujuannya. Melihat pemandangan di depannya, air mata bersinar di matanya. Ayah, dia melihat seorang pria parubaya tergantung di udara di dalam sel. Beberapa rantai setebal lengan langsung menusuk tulang belikatnya dari belakang. Seluruh wajahnya kehabisan darah. Orang ini adalah Xuan Yuanyi, ayah Xuan Yuanxi. Xuan Yuanxi mendobrak pintu sel dengan pedang dan menjatuhkan Xuan Yuanyi. Setelah mencabut rantai besi di tubuhnya, dia memberinya pil roh. Dia berjalan keluar membawa dia. Xuan Yuanyi bangun dengan santai di tempat tidurnya di kamar patriark setelah waktu yang lama. Si kecil, kamu kembali. Apakah Anda menyelamatkan saya? Di mana 10 tetua agung? Mereka tidak mempermalukanmu, kan? Xuan Yuanyi bertanya. Tidak masalah, ayah, mereka semua sudah mati.
Suan Yuanxi berkata. Apa? Bagaimana ini mungkin? Apa yang sedang terjadi? Suan Yuanyi bertanya dengan tidak percaya. Kemudian, Suan Yuanxi menceritakan semuanya mulai dari pintu masuknya ke Blood Phoenix Nest hingga pertemuan dengan Sun Hao. Suan Yuanyi mendengarkan dengan tenang, ternganga, dan tidak pulih untuk waktu yang lama. Di dunia ini, ada makhluk immortal seperti itu. Ras manusia memiliki harapan. Suan Yuanyi bergumam pada dirinya sendiri, matanya bersinar tanpa batas. Dia memandang Suan Yuanxi dengan tatapan serius. Si kecil, kamu melakukan hal yang benar. Tuan muda itu hebat, kamu harus mengembalikan hadiah kepada Tuan muda. Ayah, bisakah kamu memberi Tuan muda beberapa kristal immortal? Suan Yuanxi memandang Suan Yuanyi, ekspresinya tegang. Tidak, Suan Yuanyi dengan tegas menolak. Setelah mendengar ini, Suan Yuanxi menghela nafas diam-diam dan mengerutkan alisnya. Kristal immortal memang terlalu mahal, dan masuk akal jika ayahnya enggan mengeluarkannya. Sebagai patriark, tidak mudah bagi ayahnya untuk mempertimbangkan keluarga. Mereka ingin memecah setiap kristal immortal menjadi 3 bagian untuk setiap penggunaan. Namun, jika mereka tidak mengambil kristal immortal, apa yang bisa dia berikan kepada Tuan Muda? Setelah memikirkannya, Suan Yuanxi tidak bisa memikirkan apapun yang diinginkan Tuan Muda. Si kecil, bagaimana bisa karakter seperti Tuan Muda menganggap kristal immortal? Jika Anda ingin memberikan hadiah, itu secara alami akan menjadi pusaka keluarga kami. Suan Yuanyi berkata. Apa? Suan Yuanxi tampak heran dan tidak bisa mempercayainya. Pusaka keluarga, ayah? Kapan kita memiliki pusaka keluarga? Suan Yuanxi bertanya. Tentu saja kita punya. Suan Yuanyi tersenyum sedikit, berpura-pura mendalam. Pusaka keluarga disimpan oleh patriark. Dari seluruh keluarga, hanya patriark dan 10 tetua yang tahu. Alasan mengapa ayah masih hidup adalah karena saya tidak menyerahkan pusaka keluarga. Kalau tidak, mereka pasti sudah membunuhku sejak lama. Ayah, apakah kita benar-benar memiliki piala Suan Yuan? 1. Iya, ikuti ayah. Ya, ayah. Suan Yuanxi menghela nafas lega dan mengikuti Suan Yuanyi ke gubuk kayu bakar. Setelah Suan Yuanyi menekan tombol tersembunyi, terowongan bawah tanah terungkap. Sepanjang jalan, keduanya melewati banyak jalan dan mekanisme rahasia. Beberapa mekanisme yang tampak seperti dinding batu membuka pintu rahasia di bawah operasi Suan Yuanyi. Setidaknya ada puluhan pintu tersembunyi seperti ini. Selain itu, dinding dapat menghalangi kesadaran Divine dan mencegah deteksi. Tak heran ke-10 tetua tidak mendapatkan pusaka keluarga. Pintu rahasia ini saja membuat orang tidak mungkin menemukannya. Perjalanan ini memakan waktu setengah jam. Suan Yuanyi berdiri di depan dinding batu dengan tatapan serius. Ayah, ini, Suan Yuanxi bertanya. Tunggu sebentar, itu akan segera baik-baik saja. Suan Yuanyi menutup matanya, menggumamkan kata-kata di mulutnya, melambaikan tangannya tanpa henti, membuat si Suan Yuan terpesona. Setelah beberapa saat, dinding batu perlahan tenggelam, dan sebuah ruang batu muncul. Ruangan batu itu kecil, hanya beberapa meter persegi. Ada arai padat di sekitar. Di tengah dinding batu, sebuah rak setinggi 2 meter dan tampak seperti lentera. Bentuknya pun luar biasa, seperti menara. Ada lubang bundar kosong di tengah rak, seukuran kepala. Berdiri di depan rak ini membuat orang merasa bahwa seluruh diri mereka sangat nyaman dan jiwa mereka semakin kuat. Harta, Suan Yuanxi bergumam, matanya berbinar. Si kecil, ini disebut piala Suan Yuan, ini adalah pusaka keluarga kami. Saya harap Tuan Muda dapat melihat nilainya. Suan Yuanyi berkata. Ayah, apakah kamu benar-benar ingin memberikan pusaka keluarga kepada Tuan Muda? Suan Yuanxi tampak terkejut. Tentu saja, Suan Yuanyi menunjukkan ekspresi tegas yang tak tertandingi, merupakan berkah bagi kami untuk berada dalam kasih karunia yang baik dari karakter seperti Tuan Muda. Dibandingkan dengan kaligrafi yang Tuan Muda berikan padamu, itu tidak pada level yang sama. Ketika Anda sepenuhnya mengintegrasikan kata-kata di atasnya, Anda akan bisa menjadi immortal. Petik 2. Dengan Anda, keluarga Suan Yuan saya akan dapat meneruskannya selama ribuan tahun. Belum lagi, kami memiliki ikatan yang baik dengan Tuan Muda. Jika Tuan Muda dapat memberi kita sedikit kekayaan, keluarga Suan Yuan saya dapat mewarisi 100.000 tahun atau jutaan tahun. Apakah Anda memahami prinsip-prinsip ini? Suan Yuanyi berkata dengan sungguh-sungguh. Ayah, aku mengerti. Suan Yuanxi berkata, anak yang baik, ambil barang ini, cepat dan kirimkan ke Tuan Muda, jangan biarkan Tuan Muda mengira kamu adalah serigala bermata putih. Suan Yuanyi berkata. Ya, ayah, tunggu, ayah, apalagi yang harus kamu katakan? Ingat, kamu tidak boleh bertentangan dengan Tuan Muda. Ikuti saja Tuan Muda, ingatlah itu. Ya, ayah, Suan Yuanxi mengangguk berat. Kemudian, dengan lambaian tangan kanannya, dia meletakkan piala Suan Yuan di telapak tangannya dan dengan cepat berjalan pergi. Di wilayah barat benua Tianluo, di pegunungan, ada sekte kelas 7, sekte kabut biru, yang terletak di sini. Hari ini, di langit sekte, langit dan bumi meraung, gelombang kejut memenuhi udara. Seekor naga kuning besar melayang di langit, melihat ke bawah ke seluruh sekte kabut biru. Di tanah, sekelompok murid menatap kepala naga raksasa itu dengan kosong, ketakutan. Mereka jatuh ke tanah, menggigil. Wosh, puluhan sosok datang dengan cepat, muncul di depan kepala naga itu. Pemimpinnya adalah sekte kabut biru, sekte master.
Dia memandang Huang Long, butiran keringat halus mengalir di dahinya. Saya tidak kenal senior yang terhormat ini, apakah Anda punya saran? Haha, Huang Long tersenyum dingin, aku lapar, apakah kamu punya saran? Senior yang terhormat, jika Anda lapar, tolong makan saya, biarkan murid lain pergi. Kata pemimpin itu. Apakah kamu menyuruhku melakukan sesuatu? Setelah berbicara, kepala naga turun dari langit dan menggigit lokasi Master Sekte. Melihat adegan ini, kulit kepala sekte menjadi mati rasa dan berjuang dengan panik, tetapi seluruh tubuhnya di penjara, tidak dapat bergerak sama sekali. Kaca, terdengar suara retakan, kepala sekte master digigit, diikuti oleh tubuhnya. Kaca, lain terdengar saat Huang Long mengunyah beberapa kali lalu menelannya ke perutnya. Sedikit masih berkultivasi, Huang Long mengangguk sedikit, matanya menyapu sekte kabut biru. Tidak, jangan, lari, para murid sangat ketakutan sehingga mereka berlarian seperti lalat tanpa kepala. Huang Long membuka mulutnya yang sangat besar dan mengisap dengan keras. Sebuah kekuatan besar horor menyelimuti semua orang. Mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka dan terbang terbalik ke mulut Huang Long. Tanpa mengunyah, ia menelan semuanya ke dalam perutnya. Kerangka memenuhi langit ketika mereka diludahkan dari mulut Huang Long, jatuh seperti hujan. Sekte kabut biru tidak bernyawa, seperti neraka Shuro. Dalam sekejap, tidak ada vitalitas. Aku kenyang, saatnya bertemu Xiaola. Huang Long melirik sekte kabut biru, berbalik, dan terbang cepat ke danau naga hantu. Beberapa jam kemudian, Huang Long datang ke Ghost Dragon Lake dan berlari cepat. Huang Long mencari-cari setelah memasuki danau, tidak di sini. Kemana Xiaola pergi? Sementara itu, di utara danau naga hantu, pelangi panjang datang dengan cepat. Pelangi ini adalah Sun Hao dan Huang Rumeng. Setelah mendarat, Sun Hao memandang danau naga hantu yang tenang, matanya penuh kecemerlangan. Rumeng, apakah kamu pikir kamu bisa menangkap belut kali ini? Belut, Tuan Muda, itu adalah naga banjir ganas yang tak tertandingi, hanya satu langkah lagi untuk berubah menjadi naga. Hanya satu dari jenis naga banjir yang ganas di danau naga hantu ini yang sudah cukup bagus. Bagaimana mungkin untuk mendapatkan lebih banyak? Mungkin, kata Huang Rumeng. Rumeng, kamu tidak percaya padaku. Seluruh kolam ini seperti danau, mungkin aku bisa memancing sesuatu yang besar. Kata Sun Hao. Tuan Muda, tentu saja aku percaya padamu. Semoga berhasil, Tuan Muda, kata Huang Rumeng. Yah, bantu aku mengeluarkan jala, kata Sun Hao. Ya, Tuan Muda, Huang Rumeng mengeluarkan jala yang telah disiapkan Sun Hao sebelumnya. Dia melihat jala ini, matanya berbinar tanpa batas. Dia tidak bisa melihat kualitas jala ini. Namun, dapat dipastikan bahwa bahkan jika seorang immortal diikat, mereka mungkin tidak dapat membebaskan diri. Rumeng, ketika Brother Chen dan yang lainnya datang, kita akan berkeliling dunia, bagaimana menurutmu? Kata Sun Hao. Semuanya akan diatur oleh Tuan Muda, kata Huang Rumeng. Jangan, katakan padaku apa yang kamu pikirkan, kata Sun Hao. Tuan Muda, ide saya adalah mengikuti setiap pengaturan Anda. Huang Rumeng tersenyum. Sun Hao terdiam beberapa saat, benar-benar tidak bisa memperlakukannya dengan setara. Jantung terpasang, satu. Lupakan saja, itu baik-baik saja. Merupakan suatu berkah memiliki istri yang tidak pernah bertengkar. Rumeng, apakah Anda tahu wilayah barat ini, tempat mana yang memiliki kultivator paling banyak? Sun Hao bertanya. Tuan Muda, tempat dengan kultivator paling immortal di wilayah barat adalah kota immortal prefektur barat. Lebih dari 90% orang di dalamnya adalah kultivator, kata Huang Rumeng. Kota immortal prefektur barat, mata Sun Hao bersinar dengan kecemerlangan, mengungkapkan daya tarik yang ekstrim. Jika ada begitu banyak kultivator, maka pasti mudah untuk mendistribusikan karyanya. Ketika saudara Chen datang, dia akan pergi ke kota immortal prefektur barat. Sun Hao bergumam, diam-diam membuat keputusan. Sun Hao melemparkan jala ke bawah, membuat suara percikan dan lapisan riak di atas air. Getaran ini menyebar dari permukaan ke dasar danau. Huang Long menatap lampu jiwa yang telah padam, wajahnya penuh amarah. Siapa itu? Siapa yang membunuh Xiaola? Jangan biarkan aku menangkapmu, jika tidak, aku akan mengulitimu dan menarikmu terpisah. Huang Long berkata dengan getir saat matanya akan pecah karena marah. Tiba-tiba, ia mengangkat alisnya, seorang fana, sebenarnya berani membuang jala di tempat ini. Mencari kematian, seorang gadis kecil di Ascendan tahap ke-9. Kebetulan aku akan menjadikan kalian berdua sebagai pengorbanan untuk Xiaola. Apa, keduanya memiliki aura Xiaola? Sial-sial, Xiaola dimakan oleh mereka. Xiaolaku, kamu mati dengan sangat menyedihkan, aku seharusnya tidak terlalu jauh darimu. Aku seharusnya melewati kesengsaraanku di dekat sini. Ketika aku menangkapmu, kamu tidak akan bisa hidup atau mati. Setelah berbicara, Huang Long bergegas dengan cepat. Jala ikan sialan, aku akan memecahkannya. Huang Long membidik jala dan menabraknya. Momentum yang mengerikan menyebabkan air di seluruh danau naga hantu bergerak. Detik berikutnya, wajah Huang Long berubah drastis. Ditemukan bahwa tubuhnya menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu menjadi hanya setebal paha. Wosh, seolah-olah jala itu hidup. Itu akan segera menyelimuti Huang Long. Tidak mungkin untuk membebaskan diri bahkan jika itu menghabiskan segala cara yang mungkin. Sial, beraninya manusia sepertimu menahanku. Saya dari klan naga kuno.
Jika klan manusiamu tidak ingin dihancurkan, maka lepaskan aku. Sialan, apakah kamu mendengarku? Ayahku adalah Raja Naga planet Xiang. Jika kamu berani menyentuhku, kamu akan sangat mati. Namun, ketika suara-suara ini mencapai telinga Sun Hao, semuanya berubah menjadi pekikan belut. Oh, belut yang besar. Ini adalah paha tebal. Untungnya, jaring saya cukup kuat. Kalau tidak, itu mungkin bisa membebaskan diri. Rumeng, kita bisa membuatnya menjadi beberapa makanan sekarang. Mata Sun Hao berbinar saat dia berkata begitu. Hanya berdasarkan kamu sebagai manusia, kamu ingin mengendalikan dan menangkapku. Huang Long melihat Sun Hao meraihnya dengan tangan besar, itu bertujuan untuk menggigit tangannya. Namun, kekuatan seperti gunung Tai langsung menekan Huang Long ke tanah, itu tidak bisa bergerak sama sekali. Zizi, itu mencicit dan berjuang dengan panik, namun, itu tidak berguna. Tangan besar Sun Hao tampaknya sangat kuat sehingga tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Tahan 7 inci 3, apakah kamu masih ingin melarikan diri? Saya adalah orang yang memiliki serangan besi, dan saya memiliki sedikit kekuatan. Setelah berbicara, Sun Hao memegang palu dan mengarahkannya ke kepala Huang Long dan memukulnya. Bang! Huang Long langsung pingsan dengan kepala miring. Huang Rumeng menyaksikan adegan ini dengan kosong, dengan keringat halus mengalir di dahinya. Ini adalah naga. Meskipun itu adalah naga yang baru saja berubah, itu masih naga asli. Naga kuning ada di tangan Tuan Muda, dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berjuang. Kekuatan Tuan Muda sangat menakutkan. Belum lagi masa depan naga, mungkin Raja Naga itu akan jatuh terlebih dahulu di tangan Tuan Muda.